Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam rangka takziah atau mendoakan almarhumah Ibu Sukinah binti Bapak Sakam. Yang sama-sama kita doakan semoga almarhumah Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, diluaskan dan dilapangkan di dalam kuburnya, ditempatkan oleh Allah bersama orang-orang yang soleh dan solehah di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, hadirin jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kalimat yang lebih pantas kita ucapkan pada kesempatan malam hari ini selain daripada puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah dengan rahmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua dapat berkumpul di tempat ini, yang insya Allah kumpulnya kita di tempat ini menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa solawat beriringkan salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam yang mulia, yakni manusia sejati anti korupsi, manusia termulia anti durhaka, yang mempunyai akhlak yang sangat mempesona, yang pesonanya bagikan permata yang indah bila dipandang mata, dan bagi siapa saja yang melihatnya pasti dia akan jatuh cinta. Kepada siapa? Yakni kepada Habibanal Karim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian adalah sesuatu hal yang pasti. Al-mautu babun, kematian itu ibarat pintu dan siapapun pasti akan masuk ke dalamnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kita semua akan mengalami kematian, karena kematian itu tidak pandang muda ataupun tua, tidak pandang sakit ataupun sehat, tidak pandang dia kaya ataupun miskin. Ketika sudah waktunya pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, sudah siapkah kita mengalami atau menghadapi kematian? Maka siap atau tidak siap, kita harus siap ketika sudah waktunya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa bekal yang harus kita persiapkan ketika menghadapi kematian nanti. Apakah bekal yang harus kita persiapkan? Yang pertama yaitu perbanyak amal soleh, perbanyak amal kebaikan. Ini kumpul kita di tempat ini, baca ayat-ayat suci Al-Quran, baca zikir, salawat, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan amal kebaikan yang insya Allah amal ibadah kita nanti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka untuk menghadapi kematian itu, maka perbanyaklah amal kebajikan, perbanyaklah amal kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita kumpul di tempat ini mendoakan almarhumah, maka insya Allah kita mendapatkan pahala juga. Kita juga akan didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka perbanyak ibadah, perbaiki ibadah kita. Salat, zakat jangan lupa. Baca Quran dan puasa. Kita baca Quran, kita sholat 5 waktu. Bapak Ibu, ini merupakan nilai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, almarhumah Ibu Sukinah yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa suatu saat nanti kita pun akan sama seperti beliau. Maka oleh karena itu persiapkan amal ibadah kita. Salat jangan sampai kita tinggalkan. Betul Pak? Karena salat ini adalah tiangnya agama. Bapak Ibu, ketika baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amal ibadah, amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para sahabat, "Ya Rasul, amal perbuatan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Yang pertama jawaban daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Saya tanya Pak, kita sholatnya sudah tepat waktu belum? Insya Allah, mumpung masih ada kesempatan. Karena walaupun hidup kita 1000 tahun, kalau kita tidak sembahyang, kalau kita meninggalkan sholat, maka itu tidak ada gunanya. Betul Pak? Maka oleh karena itu pesan saya, sholatnya jangan ditinggalkan. Karena Ibu Sukinah sudah tidak bisa lagi untuk sholat, sudah tidak bisa lagi untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mereka yang sudah berada di alam kubur saat ini ingin dikembalikan oleh Allah, ingin dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia ini. Untuk apa mereka? Mintanya bukan untuk ketemu dengan keluarga, tapi mereka ingin kembali bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. As-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Bapak Ibu, ketika Nabi di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi melihat pemandangan-pemandangan yang ada di surga, begitu indahnya surga, ada taman-taman surga, maka ini adalah salah satu taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Namun juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Isra Mi'rajkan Bapak Ibu, beliau menyaksikan bagaimana pedihnya siksa api neraka. Di neraka tingkat kedua Nabi melihat banyak orang yang disiksa. Siapakah mereka? Yang kepalanya digantung, menyungsang, ditenggelamkan ke dalam sungai darah bercampur nanah. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapakah mereka yang ditenggelamkan di neraka tingkat kedua ini?" Maka kata malaikat Jibril, Bapak Ibu, mereka ya Rasulullah adalah umat-umatmu yang ketika di dunianya sering meninggalkan ibadah sholat. Maka Pak, mumpung masih ada waktu kita, sholatnya jangan sampai tertinggal. Betul apa betul? Lalu apalagi ya Rasulullah? Kata Nabi yang kedua yaitu birrul walidain. Ibu Lia, Pak Denny dan keluarga besarnya ini kumpul mengundang bapak-bapak, Pak RT-nya, Pak RW-nya, Bapak Kiainya, para alim ulama, tokoh masyarakatnya ke tempat ini sebagai tanda cinta kepada almarhumah ibunda. Birrul walidain yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ibu Lia berbakti kepada orang tuanya, maka insya Allah mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu birrul walidain ini, kalau saat ini jamaah orang tuanya masih ada, jangan sia-siakan mereka. Kalau saat ini ibu bapaknya masih ada, jangan pernah disia-siakan dan jangan pernah menyakiti dan mengecewakan hatinya. Karena kalau sudah tidak ada, baru kita akan menyesal bagaimana orang tua kita kalau sudah tidak ada. Maka daripada itu tugasnya Ibu Lia dan keluarga besarnya
mendoakan almarhumah ibundanya setiap waktunya, setiap habis sholat bacakan suratul Fatihah, kirimkan doa untuk beliau. Maka karena itulah yang dibutuhkan oleh almarhumah, yang dibutuhkan oleh almarhum dan almarhumah Bapak Ibu hanya dua. Yang pertama, doa dari anak cucunya, dari suaminya, dari istrinya, dari keluarganya. Dan yang kedua, bicarakan yang baik-baik tentang almarhumah, bicarakan kebaikan-kebaikannya. Bapak Ibu, ada satu kisah di zaman para sahabat Nabi. Ada seorang anak muda, dia ditinggali atau ditinggalkan oleh orang tuanya. Ayahandanya meninggal dunia. Anak muda tersebut jauh dari agama. Dia tidak pernah melaksanakan ibadah kepada Allah. Dia tidak pernah berbakti kepada orang tuanya. Anak muda ini Bapak Ibu jauh dari agama. Dalam kehidupannya selalu berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Si anak muda ini diwasiatkan oleh orang tuanya, ditinggali, diwariskan rumah. Diwariskan rumah. Anak muda ini ketika ayahandanya meninggal, maka rumah itu diwariskan kepada anak muda tersebut. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Sepeninggalan bapaknya, sepeninggalan ini ayahnya, anak muda tersebut menggunakan rumah yang ditinggalinya itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ngundang teman-temannya bukan seperti ini. Dia ngundang teman-temannya bukan untuk baca Quran. Dia ngundang teman-temannya bukan untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dilakukan oleh anak muda tersebut Bapak Ibu? Yang dilakukannya adalah bermaksiat, kumpul kebo. Kemudian apa yang dilakukan? Berjudi, berzina. Dia mabuk-mabukan di tempat rumah yang ditinggali oleh orang tuanya, yang diwariskan oleh orang tuanya. Lalu apa yang terjadi? Suatu ketika pada saat sudah selesai pesta pora bersama teman-temannya, ini anak muda tertidur dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah dan mabuk. Ini anak muda tertidur, Pak. Di dalam tidurnya Bapak, ini anak muda bertemu dengan orang tuanya, ayahandanya. Dia melihat ayahandanya sedang disiksa oleh malaikat-malaikat Allah di dalam kuburnya. Dengan merasa heran karena ini ayahnya disiksa di dalam kuburnya, Pak. Ini ayahandanya disiksa di dalam kuburnya, disiksa oleh malaikat-malaikat Allah. Lalu dia bertanya anak muda ini, "Wahai ayahandaku, apa yang membuat gerangan seperti ini? Kok engkau disiksa seperti ini oleh malaikat-malaikat Allah?" Apa jawabannya, Pak? Apa jawabannya, Bu? Jawaban daripada ayahandanya, "Ketahuilah wahai putraku, apa yang engkau saksikan, ayahmu saat ini disiksa oleh malaikat-malaikat Allah di dalam kubur. Ini karena ulahmu, rumah yang ayah wariskan engkau gunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu mendengar jawaban dari ayahandanya, Pak, ini anak muda, dia menangis dan terbangun dari tidurnya, terbangun dari mimpinya. Dia kemudian menyesali perbuatannya dan berjanji dalam hatinya dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bekal yang kedua untuk mempersiapkan kematian Bapak Ibu, jangan sampai kita menunda-nunda bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kematian kita tidak tahu kapan dan di mana terjadinya. Dalam usia berapa kita akan mati? Dalam usia berapa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu anak muda ini dia kemudian menyesali perbuatan dosanya, Pak. Dia kemudian bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan berjanji dalam hatinya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bertobat, dia undang teman-temannya.
Nih seperti anaknya Bulia. Dari Asada undang teman-teman ke sini untuk baca Quran, untuk baca sholawat, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu anak muda, kemudian dia mengundang teman-temannya yang tadinya berpesta pora, berbuat maksiat, berjudi, kemudian melakukan perbuatan zina yang lainnya. Setelah bertobat, dia undang teman-temannya. Beli makanan seperti ini, Pak, beli minuman, kemudian dia kumpulkan teman-temannya untuk membaca Al-Quran, untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika selesai acara pengajian seperti ini, Pak, itu anak muda karena merasa lelah dan ngantuk, dia kemudian tertidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi. Kalau di mimpi yang pertama dia melihat ayahandanya sedang disiksa. Kalau di mimpi yang pertama ayahandanya sedang disiksa oleh malaikat-malaikat Allah. Tapi di mimpi yang kedua dia merasa heran karena apa? Karena ayahandanya sedang dilayani oleh bidadari-bidadari surga. Dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dia merasakan nikmatnya gambaran surga di dalam kuburnya, dilayani oleh bidadari-bidadari surga. Dengan heran anak muda tersebut bertanya, "Wahai ayahandaku, kemarin aku melihat engkau disiksa, merasakan kesakitan yang luar biasa, tapi kali ini aku melihat engkau bahagia, senang gembira, sedang dilayani oleh malaikat-malaikat dan bidadari-bidadari surga. Apa yang membuat gerangan seperti ini, wahai ayahandaku?" Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata karena anak muda ini mengundang teman-temannya, tetangganya untuk baca Quran, mengirimkan doa, baca surat Yasin, baca sholawat, zikir dan yang lainnya, ternyata itu dihantarkan niat pahalanya untuk almarhum yang sudah mendahulunya. Maka daripada itu, dari kisah ini Bapak Ibu, ini acara seperti ini ada yang bilang katanya bid'ah, betul gak Pak? Ada yang bilang katanya tahlilan bid'ah, maulidan bid'ah, ya Pak ya. Nah, kalau kita kumpulnya di sini baca Quran, baik tidak? Kalau kita kumpulnya baca sholawat, betul tidak? Kalau kita kumpulnya baca zikir, bagus tidak? Maka tradisi seperti ini jangan sampai hilang di masyarakat kita. Di masyarakat apa ini? Lengkong Karya, Pak. Buaran Lengkong Karya. Saya sering keliling ke Lengkong Wetan, Lengkong Karya. Padahal Bulia saya sering lewat ke sini. Kalau ini tahu rumahnya Bulia, mungkin saya mampir. Kemarin malam juga saya lewat, cuma udah agak malam. Ternyata Ibu Lia di sini rumahnya, Pak. Bulia ini salah satu donasi dan donatur di pondok kami Bahrul Ulum di Perigi Baru. Beliau setiap Jumat dulu sering ke sana nganterin sodakohnya makanan seperti ini. Bu, insya Allah itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Kata Allah, tiada balasan untuk kebaikan kecuali dengan kebaikan pula. Apa yang disedekahkan malam ini untuk jamaah yang ikut takziah, ini akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nilai pahalanya disampaikan kepada ibundanya. Amin ya robbal alamin. Sehingga ibundanya di dalam kuburnya mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan, diluaskan dan dilapangkan di dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kuliah apa yang dilakukan ini adalah kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka yang diinginkan oleh almarhumah, sedekah untuk beliau.
Misalnya ke pondok-pondok pesantren, ke anak-anak yatim piatu, disalurkan ke masjid-masjid, ke musola-musola, itu insya Allah akan dikirimkan pahalanya kepada almarhumah. Amin ya robbal alamin. Karena insya Allah tadi Yasin yang kita baca, Al-Fatihah yang kita baca, Al-Ikhlas yang kita baca, zikir dan sholawat yang kita baca, insya Allah sampai kepada almarhumah. Amin ya robbal. Buktinya Bapak udah berapa kali tahlilan? Mungkin udah beribu-ribu kali, udah beratus-ratus kali. Ada yang balik lagi gak Pak? Gak ada kan? Berarti kalau nggak ada, nggak balik lagi, nyampe gak tuh? Insya Allah mulia. Yang di alam kubur itu melihat ibarat cermin, katanya melihat jelas anaknya. Bahkan di dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu dipercaya bahwa setiap malam Jumat almarhum almarhumah datang katanya kepada anak-anaknya, melihat anak-anaknya ngedoain atau tidak. Tapi kalau melihat begini, ngedoain, diundang teman-teman untuk berdoa bersama, ini pasti membuat almarhumah senang. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, bekal kematian. Ketika nanti kita menghadapi kematian Bapak Ibu, jangan tunda tobat. Berbanyak bertobat, istighfar kepada Allah Subhanahu. Pak, sudah beristighfar belum kita hari ini? Sudah beristighfar belum kita malam ini? Insya Allah. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kurang daripada 70 sampai 100 kali beristighfar kepada Allah. Lalu kita yang belum dijamin akan masuk surga, lalu kita yang banyak dosa, lalu kita yang banyak salah, lalu kita yang berlumuran dengan dosa. Dosa kita mungkin kalau ditakar bisa segunung, kalau dihitung bisa sebanyak buih di lautan. Kita sudah berapa kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap harinya? Karena yang bisa menyelamatkan kita di akhir zaman ini, salah satunya Pak, berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada namanya Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Minimal 100 kali kita baca istighfar kepada Allah, mohon ampun atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Mungkin kita selama ini sholatnya sering lalai, mungkin selama ini kita sholatnya sering ditinggalkan, maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan beristighfar, dosa-dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal. Lalu yang ketiga, bekal kematian, jauhi perbuatan-perbuatan yang tercela. Jauhi perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada dosa Pak. Kita jauhi kemaksiatan. Ya Allah, di zaman sekarang ini sudah banyak terjadi musibah di mana-mana, betul tidak? Bencana alam terjadi di mana-mana. Kemudian gempa bumi, banjir bandang, longsor dan yang lain datangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat apa Pak? Akibat karena maksiat yang sudah terjadi merajalela di kehidupan masyarakat kita. Anak sudah banyak yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian istri sudah banyak yang durhaka kepada suaminya. Kemudian orang tua pun mengabaikan anak-anaknya. Dia tidak pernah mengajak, menyuruh untuk ibadah kepada Allah. Maka itu kemaksiatan. Sekarang sudah banyak gempa terjadi. Sementara itu kabar dari baginda kita Nabi Muhammad SAW tidak akan terjadi hari kiamat kecuali kalau sudah banyak terjadi gempa bumi. Apabila bumi digoncangkan, Bapak Ibu, hari kiamat luar biasa. Maka mudah-mudahan kita di sini, pulang dari sini, berniat dalam hati untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani kehidupan di alam dunia ini. Maka semoga hadirin jamaah takziah ini dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan kita dijaga dan dilindungi oleh Allah dari segala musibah dan bala bencana. Amin ya rabbal alamin. Dan doa kita untuk almarhumah semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak jalin silaturahmi di antara keluarga kita. Lengkong Karya ini banyak kiainya, banyak ulamanya, maka bersatu untuk menegakkan agama Allah. Semoga kita semua dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.